Fakta, ini yang terjadi di Gaza saat gencatan senjata. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini Senin 20 Oktober 2025, Fakta Israel ingin menyampaikan sejumlah fakta yang terjadi di Gaza pada gencatan senjata yang seharusnya berlangsung dengan baik, tetapi dilanggar oleh Hamas. Pada Minggu 19 Oktober 2025, terjadi insiden di Rafah, jalur Gaza Selatan, ketika teroris muncul dari terowongan dan kaget ada pasukan IDF di dekat mereka, sehingga mereka meluncurkan RPG anti-tank yang mengakibatkan 2 orang IDF tewas dan 3 orang terluka. Mereka yang tewas adalah Mayor Yanif Kula dan Sersan Staf Itai Yafes. Nah, Bapak Ibu, orang-orang teroris yang ada di Gaza ini, mereka seharusnya tidak meluncurkan serangan terhadap Israel karena sedang dalam gencatan senjata, dan mereka tidak boleh berada di dekat garis kuning yang menjadi area bagi pasukan tentara pertahanan Israel IDF. Mengacu pada kesepakatan gencatan senjata, IDF masih boleh berada di wilayah garis kuning. Dan Bapak Ibu bisa melihat di sini, pasukan IDF pada hari ini meletakkan pembatas wilayah atau area garis kuning tersebut, sehingga cukup jelas bahwa Hamas tidak boleh memasuki daerah tersebut. Tidak boleh ada orang yang menerobos garis kuning tersebut. Karena apa? Setiap teroris yang mendekati garis kuning maka akan ditembak oleh IDF. Ini ketegasan untuk memastikan bahwa tidak ada serangan-serangan atau insiden-insiden yang akan dilakukan oleh orang-orang warga sipil di Gaza ataupun teroris di Gaza. Nah, Bapak Ibu semua, jelas sekali akibat dari tewasnya 2 orang tentara IDF, maka Israel melakukan aksi pembalasan. Pembalasannya adalah dalam bentuk menyerang puluhan infrastruktur teroris yang ada di jalur Gaza. Nah, ini bisa dilihat dalam video ini, Bapak Ibu. Lokasi yang ditargetkan oleh IDF bukan warga sipil. Menurut Kompas, IDF menewaskan sejumlah warga sipil. Ini tidak tepat, Bapak Ibu, karena yang ditargetkan adalah lokasi penyimpanan senjata, infrastruktur militer yang digunakan untuk kegiatan teroris. Juga jelas sekali yang diledakkan oleh IDF adalah terowongan bawah tanah. Panjangnya 6 km. Terowongan bawah tanah ini digunakan oleh teroris Hamas untuk menargetkan negara Israel. Jadi sah untuk dihancurkan. Karena Bapak Ibu semua jangan lupa, IDF harusnya bisa melucuti senjata-senjata Hamas sesuai deklarasi New York. Hamas harusnya meletakkan senjata. Apa yang dilakukan oleh Hamas dengan menyerang menggunakan RPG anti-tank kepada tentara Israel jelas pelanggaran gencatan senjata. Namun pemerintah Israel pada rapat kabinet menegaskan bahwa gencatan senjata tetap berlaku. Israel maunya damai. Israel maunya seluruh sandera yang saat ini jenazahnya masih ditawan, masih disandra di Gaza harus dipulangkan, harus dikembalikan oleh teroris yang menawan mereka atau warga Gaza, warga sipil Gaza yang menawan mereka. Bukan hanya di Rafah, di jalur Gaza bagian selatan, tetapi juga ada di kawasan Beit Lahia, di daerah jalur Gaza Utara.
Di sini Bapak Ibu, sejumlah teroris bersenjata teridentifikasi mendekati pasukan IDF. Lagi-lagi ini mendekati garis kuning. Jadi jelas ini merupakan ancaman bagi tentara Israel. Sesuai perjanjian, IDF menyerang teroris yang melintasi garis kuning. Jadi Bapak Ibu, jangan salahkan IDF jika bereaksi, karena ada aksi pasti ada reaksi. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin memperlihatkan, fakta Israel juga ingin memperlihatkan kepada Anda sebagai bukti bahwa Israel menargetkan teroris. Ini adalah paling tidak data, foto dan nama dari 6 teroris yang tewas pada hari Minggu dalam serangan udara yang dilakukan oleh IDF menargetkan teroris. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di antara korban tewas, yang penting untuk Bapak Ibu ketahui adalah Komandan Hamas wilayah Jabaliyah, Yahya Al-Mahboud, yang memimpin sebuah sel teroris yang menyerang IDF pada 7 Oktober 2023. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, berarti sejauh ini Israel telah melakukan bentuk tindakan akibat insiden yang dilanggar oleh Hamas terhadap gencatan senjata. Namun fakta Israel sekali lagi menegaskan bahwa gencatan senjata di mata Israel tetap berlaku. Israel tetap ingin ada gencatan senjata, bukan ingin berperang, bukan ingin menyerang. Karena itu tolong doakan agar gencatan senjata ini berlangsung dalam kondisi baik. Tidak ada insiden apapun. Namun, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah yang bahaya adalah warga sipil Gaza. Karena mereka menjadi korban dari Hamas itu sendiri. Fakta Israel tidak menyajikan video-video yang mengerikan. Bagaimana perlakuan dari teroris Hamas kepada warga sipil Gaza. Karena terlalu sadis. Fakta Israel hanya memberitahukan secara lisan kepada Bapak Ibu semua bahwa begitu tentara Israel setuju gencatan senjata, begitu pemerintah Israel setuju gencatan senjata, maka Hamas langsung menargetkan orang-orang tertentu yang dianggap sebagai kolaborator dengan Israel. Hamas langsung menundukkan, mengeksekusi lawan-lawan politik mereka. Karena Hamas tidak ingin ada saingan di Gaza. Dan inilah bentuk eksekusi publik yang dilakukan di depan umum agar warga Gaza takut terhadap Hamas. Jadi Bapak Ibu semua, fakta Israel juga berharap Bapak Ibu mendoakan warga sipil Gaza. Mereka harus bebas dari Hamas. Mereka harus merdeka dari terorisme. Karena apa? Karena damai hanya bisa tanpa teroris. Dan kita orang Kristen hanya bisa mengerti tentang perdamaian dan keadilan jika ada kebenaran. Sebab damai tidak mungkin terjadi tanpa adanya kebenaran. Salam damai dari fakta Israel. Am Yisrael Hai. Bangsa Israel hidup. Saya Monique Rakers. Terima kasih Anda sudah mendukung pelayanan Fakta Israel dengan membeli merchandise dari kami.